kasus-kasus yang memang memerlukan konsultasi dengan gizi anak, kita biasanya langsung ke Dokter Clara. Walaupun kita sebetulnya sedapat mungkin akan melakukan intervensi-intervensi sedapat mungkin, karena Dokter Clara ini pasiennya banyak sekali. Dan biasanya Dokter Clara pasti dalam satu sesinya nggak bisa terima pasien baru banyak-banyak karena pasti lama layanannya. Jadi mudah-mudahan uraian sore ini dan diskusi sore ini bisa membuat ibu itu menjadi partner terbaik kita ya. Jadi sehingga tidak ada kasus weight faltering yang nanti mungkin Dokter Clara akan jelaskan. Itu ya Dokter Clara ya, di samping sebagai konsultan gizi di Rumah Sakit Bunda, Dokter Clara ini bekerja sebagai staf pengajar di bagian anak di divisi nutrisi dan metabolik gitu ya. Jadi banyak juga kasus-kasus sulit ya yang kita konsulkan ke Dokter Clara gitu. Silakan Dokter Clara, presentasinya boleh silakan. Dimulai ya? Ya, dimulai saja. Bisa share screen. Silakan kalau mau pakai screen mau pakai PowerPoint. Nanti setelah itu kita diskusi ya. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Tiwi. Mudah-mudahan jelas ya, internetnya, mudah-mudahan jelas kok, suaranya jelas juga ya. Tadi soalnya saya sempat agak putus-putus waktu dengar Dokter Tiwi. Mudah-mudahan oke. ya. Berarti saya yang kurang baik koneksinya. Baik, makasih Dokter Tiwi, juga tentunya Rumah Sakit Bunda atas kesempatan yang diberikan, dan ternyata saya penutup ya buat hybrid parenting. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan inilah ya, bisa memberikan inspirasi pendahuluan dulu ya, dan inspirasi ya. Saya yakin sebetulnya setiap anak itu adalah individu yang unik dan masalahnya beda-beda. Jadi saya pun dalam menangani pasien tidak pernah menemukan dua anak yang sama persis, bahkan anak kembar sekalipun. Jadi tentunya setiap ibu masalahnya beda. Oleh karena itu memang perlu konsultasi dengan dokter, bukan dengan Google ya. Kalau Google kan dia generik, tidak untuk anak kita masing-masing. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi hari ini saya kok hilang. Diminta topiknya tadi sesuai dengan yang disampaikan Dokter Tiwi ya. Topiknya adalah mencegah weight faltering. Mungkin singkat saja ya, maaf. Ya. Jadi sebetulnya kalau pasien yang terbanyak udah. Sorry, Dokter Clara. Mungkin Dokter Clara pelan-pelan dulu saja ya, karena ini sebetulnya masih dalam mungkin masih akan bergabung banyak supaya mereka tahu basic prinsip dari weight faltering ini ya. Silakan Dokter Clara, pelan-pelan saja ya. Ya, 15 menit lah ya supaya kita juga bisa punya cukup waktu buat diskusi. Oke, silakan. Jadi judulnya mungkin diperpanjang sedikit, mencegah weight faltering, mengapa dan bagaimana ya. Mengapa ya, kenapa dan bagaimana. Nah, ini outline sedikit. Jadi ini selalu untuk menjawab mengapa. Weight faltering itu adalah kenaikan berat badan yang tidak cukup atau tidak adekuat. Karena padanan bahasa Indonesianya sulit untuk dicari weight faltering. Jadi tidak mau kita gunakan dulu istilah Inggris ya. Nah, mengapa? Untuk menjawab mengapa. Mengapa itu jawabannya ada di slide ini. Kalau kita lihat otak kita itu berkembang dengan pesat adalah di periode 2 tahun pertama. Walaupun entah itu otak manusia itu paling besar dibandingkan binatang lain ya, karena manusia kalau kita golongkan itu termasuk kingdomnya, itu sebetulnya masuk di mamalia dan lain-lain. Nah, otak manusia itu paling besar. Ya, dan kalau kita mau mencapai volume yang optimal dari segi nutrisi, ya kita nggak bicara dari segi stimulasi ya, tentunya otak harus digunakan, kalau nggak ya tetap aja hasilnya tidak baik. Itu 2 tahun pertama, plus di dalam perut 90 di dalam perut 9 bulan ya, 9 bulan, jadi 360 hari, 270 hari ya. Ya, jadi ini saya kira saya lewatin aja. Nah, tapi kan tentunya kita tidak melakukan MRI dong ya untuk setiap anak. Kita cukup mengukur lingkar kepala. Makanya ibu-ibu, bapak ibu kalau ke dokter minta diukur lingkar kepalanya, karena masih banyak juga tuh yang lingkar kepalanya nggak ada datanya, itu saya sering lihat ya. Minta diukur lingkar kepalanya. Ya, MRI seperti tadi hanya diindikasikan kalau ada keterlambatan perkembangan atau kelainan saraf yang lain. Nah, sekarang
kita kan juga lingkar kepala itu kadang-kadang sulit ya, karena lingkar kepala itu hanya akan berubah kalau terjadi atau hanya akan terhambat kalau terjadi kekurangan malnutrisi yang cukup lama. Jadi kalau baru sebulan 2 bulan nggak ada masalah. Ya, bukannya nggak ada masalah dibiarkan aja, tapi kita belum bisa mendeteksi lingkar kepala itu masih normal. Ya, masalah di dalam mungkin sudah ada. Tapi bagaimana kalau kita mau mendeteksinya ya dengan berat badan dan tinggi badan? Ya, kita lihat di sini berat badan itu naik dengan pesat dan tinggi badan juga naik dengan pesat pada usia antara -9 sampai 2 tahun. Jadi bukan tanpa alasan kalau sekarang sedang ribut-ribut stunting di mana-mana menjadi indikator, gubernurnya malu kalau angka stuntingnya tinggi, bupatinya malu, ya kita tidak bicara angka ya, apalagi kalau memanipulasi data supaya wah di kabupaten saya rendah atau gimana, itu yang sangat tidak diharapkan. Tapi itu adalah cerminan bahwa tinggi badan itu merupakan indikator kesejahteraan seorang anak. Kesejahteraan itu ya artinya pertumbuhan ya kalau untuk seorang anak. Nah, ini masalah gizi ya sudah ya. Ini sudah ya saya lewati aja ya. Ini kayaknya ibu-ibu nggak usah terlalu pusing. Nah, sekarang masalahnya adalah dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Kalau dampak jangka panjang kepada imunitas dan kepada kognitif ya jangka panjang, sedangkan kalau dampak jangka pendek ya sering sakit, mudah sakit ya dan lain-lainnya. Ya. Kemudian IQ ini dampak jangka panjang ya, karena kan baru bisa dinilai dengan akurat itu anak kalau sudah usia 5 tahun ya. Kalau di bawah itu kan keluar angka IQ itu tidak bisa ya, tidak pakai IQ yang seperti pengukuran kognitif anak mau masuk SD itu belum bisa ya, pakai kuesioner yang lain, pakai tool yang lain. Nah, ini sudah terbukti bahwa pada usia 8 minggu pun, 8 minggu itu masih periode ASI eksklusif ya, terjadi weight faltering, akibatnya skor IQ-nya lebih rendah. Pada usia berapa ini? Pada usia 8 tahun ya, nih pada usia 8 tahun. Jadi jangan main-main dengan berat badan ya. Ini saya rasa nggak usah. Ini juga nggak usah. Ini cuma menunjukkan. Nah, sekarang kenapa weight faltering ini menjadi penting? Karena ini merupakan penyebab stunting. Stunting itu suatu keadaan yang sudah kronis. Kronis itu artinya lama. Jadi kita akan sulit untuk mengobatinya. Kalau suatu keadaan yang baru terjadi, akan lebih mudah untuk mengobatinya. Nah, karena itu weight faltering itu harus dicegah karena dia adalah cikal bakalnya si stunting. Stunting tadi penyebabnya tadi ya prinsipnya semuanya bergantung pada derajat lamanya. Lamanya terjadi, lamanya terkena ya, semakin dini tentunya semakin tidak baik, semakin lama semakin tidak baik. Nah, jangan tertipu karena bisa saja anak itu datang pada usia 9 tahun, 10 tahun, 8 tahun. Itu cukup banyak ya sekarang yang datang pada usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang tentunya sih sudah bukan pada periode golden period tadi ya, tapi baru membaca sehingga baru menyadari kenapa anak saya kecil ini berarti bukan sehat atau bukan tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh lengah ya, terutama pada saat anak masih kecil ya. Masih kecil itu masih di bawah usia 2 tahun ya. Karena stunting itu bisa bisa penampilannya terlihat gizinya kurang, bisa gizinya baik seperti ini atau gizi buruk. Nah, ini yang tentunya yang paling jelek, stunting dan gizi kurang atau gizi buruk. Ini yang lebih susah diobati ya. Jadi ini yang sering bikin terkecoh ya. Tadi ini kita udah sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke weight faltering. Weight faltering itu apa? Ini dulu menggunakan definisi ini ya. Ada tabel ya, dokter-dokter diajarkan untuk melihat tabel ya. Tabel itu ada di Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes 2020. Itu batasnya adalah persentil 5 ya. Nah, tapi sebetulnya ternyata setelah dievaluasi, jadi ilmu kedokteran itu ilmu yang dinamis ya. Apa yang direkomendasikan 5 tahun yang lalu bisa saja sudah berubah ya. 2 tahun yang lalu aja rekomendasi tata laksana COVID sudah beda dengan sekarang, apalagi kalau COVID malah lebih cepat lagi ya, setahun berubah. Jadi ini dulu. Nah, sekarang kita melihat bahwa kalau yang namanya cut off itu nilai ambang ya. Kapan anak saya harus dirujuk, kapan anak saya harus khawatir ya. Kalau ibu-ibu kan punya grafik WHO ya. Grafik WHO itu grafik yang ada di buku Bunda ada tuh ya. Buku Bunda kita udah pakai grafik WHO, itu ada garis merah, ada -2. Nah, mungkin sebentar ya, saya stop share sebentar deh. Supaya saya masukkan yang mau dipropose, artinya
yang baru nih yang mau dipropose ya. Nah, kalau kita pakai grafik WHO, kita menunggu -2 itu sudah berubah status, namanya berat badan kurang. Jadi dia bukan weight faltering lagi, udah namanya berat badan kurang. Nah, kalau berat badan sudah kurang itu sudah lebih berat. Nah, tapi kita mau pakai yang mana? Jadi ini ya, sebentar. Nah, jadi ada ini sebetulnya bukannya baru sekali ya. Ini sebetulnya kalau di plot ini sekarang yang sedang digunakan ya, walaupun masih belum secara nasional ya. Tapi jangan khawatir ya, lihat saja grafik WHO. Lihat grafik WHO itu ada angka yang di tengah atau di ujungnya ada angka 0, disebut juga median, dan ada garis merah. Ya prinsipnya diusahakan yang optimal itu harus pada garis tengah. Ya, harus pada garis tengah, mendekati garis tengah. Nah, itu berkorelasi atau angkanya sama dengan ini. Kalau ini angkanya pakai ini ya, pakai angka ya digital ya, jadi 30 gram per hari untuk anak 0 sampai 3 bulan, kemudian 20 gram per hari, 15 gram per hari, 12 gram, 8 gram, sampai 6 gram per hari. Jadi kalau mau lihat 2 minggu, boleh 30 dikali 14 hari aja, 420. Ya tentunya kalau anak sudah umur 1 tahun yang nggak relevan, itu namanya lebay ya kalau mau lihat per minggu ya. Tolong dilihat juga usia anak. Kalau anak 1 sampai 3 tahun evaluasi per minggu yaitu terlalu berlebihan. Ya nggak bisa ya, karena menimbang berat badan itu juga pasti ada variasi plus minus ya, variasi dia makannya lah, minumnya lah, atau dia sudah buang air besar, buang air kecil, dan apakah itu pagi hari atau sore hari. Jadi ini adalah angka yang ideal untuk kenaikan berat badan. Kalau di bawah ini namanya weight faltering ya. Ini daily ya, daily itu artinya setiap hari. Kapan stunting bisa diobati? Hanya idealnya ya, di kepustakaan dikatakan idealnya kalau di bawah usia 2 tahun. Makanya supaya tidak terjadi stunting ya, kalau tadi udah usia 9 tahun bagaimana? Diobati akan lebih sulit, dan yang lebih esensial adalah perkembangan otaknya udah tidak bisa kita kejar ya. Karena sudah usia 9 tahun, sudah sangat sedikit ya. Nah, sekarang kalau anak nggak naik berat badannya, atau berat badannya naik tapi tidak cukup. Tadi kan udah ada angka, atau kalau nggak lihatlah grafik WHO atau lihatlah Primaku. Di Primaku itu juga bisa terlihat sebetulnya ya. Itu nomor 1 ya. Harusnya kalau anak itu ada di posyandu dia harus dirujuk ke puskesmas. Tapi kan ini kondisinya Bapak Ibu anaknya sudah ke dokter anak. Jadi sudah lebih ini ya, lebih tinggi ya tingkat penanganannya ya. Kalau anak yang ada di posyandu itu harusnya dirujuk ke puskesmas. Kenapa? Karena dokter mau cari ada penyakit atau enggak. Dokter mau cari dulu nih, jangan sampai cuman kita bilang wah asupan kurang, tapi ternyata ada alergi, ternyata ada malabsorpsi misalnya, atau ternyata ada tuberkulosis. Tuberkulosis itu banyak di Indonesia ya, dan akhir-akhirnya saya juga banyak dapat pasien ya, apalagi sejak mulai banyak yang ke rumah sakit ya, mungkin karena pada saat COVID banyak yang tidak diobati ya. Dan Indonesia memang negara yang masih tinggi angka TB-nya, tuberkulosis. Apalagi yang lain ya, masalah menyusui ini mulai dari yang paling ringan sampai paling berat nih Dokter Tiwi udah sangat kenyang ya masalah menyusui. Jadi ini dulu yang harus dicari ya. Kemudian baru kita akan melihat asupannya bagaimana ya. Kemungkinan besar sih asupannya kurang ya, karena penyakit itu sering bikin makan nggak bagus juga ya. Nah sekarang kita mau lihat nih sebetulnya apa sih yang harus diperbaiki. Kita lagi bicara anak yang sehat ya Bapak Ibu. Kita nggak bicara anak yang, maaf, kalau anak yang perkembangannya terlambat itu sudah pasti ya akan sulit untuk bisa mencapai kemampuan makan yang sama dengan anak yang perkembangannya normal ya, karena dia motoriknya terlambat, kemampuan ngunyahnya juga terlambat. Nah ini nih yang sering terjadi ya. Ini baik dari usia 6 bulan sampai ke usia 10 tahun ada aja seperti ini ya. Nggak bayi, nggak anak TK, nggak anak SD ya. Kalau sudah dewasa sih suka-sukanya lah ya, terserah deh ya. Tapi kalau anak bayi kita harus memberikan pendidikan yang betul. Ini yang sering terjadi, dia makan sambil main ya.
mulai dari usia 6 bulan sampai ya entah awalnya gimana bisa terjadi seperti ini ya. Mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena susah makan terus jadilah lingkaran setan. Yang kedua, lihat ini. Ini anak pasti lagi nonton TV ya. Kenapa saya mengangkat masalah ini? Karena saya lihat ya ini harus memang terus diingatkan lagi dan memang harus ini ya, harus konsisten. Yang bisa Bapak Ibu lakukan tuh adalah ini di rumah. Kalau masalah nanti makannya apa, jenisnya apa, itu kan dokter nanti akan yang menentukan. Ya Bapak Ibu juga, tapi kalau sudah sampai ke penggunaan formula, itu kan semua dokter yang menentukan ya. Yang bisa dilakukan di rumah, yang dokter nggak bisa lakukan tuh ini, nyuapin anaknya. Dokternya nggak mungkin, karena yang nyuapin anaknya harus Bapak Ibunya sendiri. Jangan sekali-sekali tergoda untuk seperti ini ya, karena ini tidak akan ada manfaatnya. Percayalah, karena hanya sekali dua kali dia mau makan, habis itu dia malah mau TV-nya bukan mau makannya. Terus jangan pernah mengenalkan makanan seperti ini ya, termasuk makanan yang hanya mengandung karbohidrat. Jadi usahakan kita itu kalau snack ya, makanya kalau di peraturan Badan POM itu juga ingin mengupayakan supaya snack itu sehat ya, MPASI selingan itu sehat, snack itu selingan ya bahasa Indonesianya, itu supaya mengandung protein juga. Ini jelas nggak ada proteinnya ya, ini nggak ada protein, nggak ada protein, ini ada mungkin cuma setetes dua tetes proteinnya. Jadi ini adalah makanan yang sering membuat anak itu apa ya, sering membuat anak itu jadi kenal makanan yang jelek dulu. Nah, dia nggak mau begitu dikenalkan yang baik ya. Dan jangan lupa ya bahwa pengaturan rasa lapar itu rumit dan setiap anak memiliki rasa lapar dan kenyangnya masing-masing. Tidak ada manusia yang sama ya, bahkan pada kembar sekalipun. Hormon yang terlibat pada rasa lapar banyak ya, dan belum lagi hormon itu akan terganggu kalau seorang anak punya penyakit. Penyakit apa ya? Macam-macam ya, penyakit diare lah, penyakit batuk pilek, penyakit apalah ya. Nah, kemudian satu lagi juga ini juga sering terjadi. Dikasih jus atau dikasih buah, alasannya anaknya nggak makan. Padahal makan itu sudah jelas harus mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Buah hanya mengandung karbohidrat. Jadi tidak bisa dikategorikan MPASI yang baik ya. Dan ini sudah dilarang sebetulnya ya oleh organisasi profesi di Amerika ya. Fruit juice atau buah. Jadi itu sebenarnya sudah dilarang. Jadi apa yang harus dilakukan? Satu, kenalkan makanan bergizi. Makanan bergizi itu usahakan harus mengandung lengkap protein, lemak, karbohidrat. Ya, karena ini adalah makanan yang memang dibutuhkan oleh seorang bayi. Bayi itu butuh protein. Usia 6 bulan itu dia perlu sekali protein karena protein di ASI itu sudah rendah. Jadi dia sangat perlu protein. Protein itu ya kita mungkin kalau bicara soal protein juga masih banyak yang salah kaprah. Protein itu yang terbaik adalah protein hewani. ASI itu adalah protein hewani. Makanya bayi itu pada saat lahir diberikan ASI, bukan diberikan pisang ya atau diberikan buah-buahan karena dia perlu protein. Nah, jadi ini adalah contoh makanan yang terserah mau masak atau siapa yang masak atau mau catering dari siapanya ya, yang penting harus bersih. Nomor satu sih bersih, itu nomor satu dan duanya harus bergizi. Jadi ini yang perlu kita biasakan terus menerus pada seorang anak.